Ya, selamat pagi, kembali lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran prakarya ya, kita di kelas 8. Kita sudah masuk ke bab 2, yaitu dengan tema rekayasa. Nah, di bab kedua ini kamu akan mempelajari materi baru ya. Jadi bukan tentang kerajinan, tapi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang kita tahu teknologi informasi dan komunikasi ini biasanya berhubungan dengan ponsel, uh, laptop, TV, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, saya akan bacakan tujuan pembelajaran saja. Menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ya. Jadi di sini kalian harus menghargai apa sih produk TIK yang sudah diciptakan yang ada di Indonesia. Lanjutkan. Oke, yang pertama, kita sebelum mempelajari itu TIK, apa sih itu TIK? Kita harus tahu dulu sejarahnya. Kenapa sih tercipta itu TIK? Kenapa sih orang membuat yang ada namanya TIK? Nah, kita lanjutkan. Nah, perkembangan peradaban pada zaman dulu ya, kalau sudah berhubungan dengan TIK, ini berhubungan dengan komunikasi. Gimana sih orang dulu berkomunikasi? Nah, zaman dulu orang berkomunikasi dia melalui sandi, kode-kode seperti apa itu? Menggunakan kode tangan, menggunakan gambar-gambar yang ada di dinding ya seperti itu, menggunakan untuk isyarat biasanya menggunakan api unggun, menggunakan dari tanduk binatang dan isyarat asap dan lain sebagainya. Nah, itu cara orang zaman dulu berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, tapi mereka masih belum menggunakan yang namanya tulisan. Nah, berbeda kalau seperti sekarang ya, kita sudah bisa tahu gimana sih cara kita berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, yaitu dengan menggunakan bahasa dan tulisan. Nah, tapi pada zaman prasejarah itu belum ada yang namanya tulisan. Jadi orang dulu hanya tahu gambar, isyarat-isyarat, dan lain sebagainya. Mereka ngomong tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya dari jarak jauh. Makanya pada saat itu sejarah terus berkembang, teknologi terus maju. Oke, kita lanjutkan ini untuk sejarahnya. Nah, perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Nah, ini kita masuk ke sejarahnya. Dan sejarah pertama itu pada 3000 tahun sebelum Masehi. Wah, bayangkan. Kalau tahun kita sekarang adalah tahun Masehi, yaitu 2020. Nah, bayangkan berapa tahun. Nah, kita lanjutkan lagi dulu. Untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini mempunyai bentuk atau bunyi penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, zaman itu bangsa Sumeria dia menggunakan simbol-simbol untuk tulisan yang ada di dinding, yang ada di prasasti. Bayangkan kalau kita zaman sekarang menggunakan simbol-simbol. Ya kalau paham ya nggak apa-apa, kalau yang nggak paham itu yang repot, ya kan? Nah, kita lanjut lagi ke masa yang berikutnya, yaitu 2900 sebelum Masehi. Ini bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif dan merupakan bahasa simbol juga, tapi sama seperti bahasa Sumeria. Tapi ini di mana simbol ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Nah, jadi untuk dari masa Mesir kuno, kalau ada dua simbol, misalkan simbol ini misalkan arti kata kita, tapi ada simbol yang lain berbentuk mungkin burung, kalau digabungkan mungkin jadi berbeda arti lagi. Nah, berbeda kalau punya bahasa Sumeria. Kalau punya bahasa Sumeria, satu gambar itu untuk mewakili satu kalimat. Tapi kalau punya orang Mesir, itu sudah berbeda. Jadi kalau ada dua gambar atau dua huruf itu, atau 3, 4, 5 huruf, itu akan berbeda artinya lagi. Nah, itu perkembangan sistem pada saat zaman masa Mesir kuno, 2900 sebelum Masehi. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat
dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Di sini orang sudah menemukan kertas. Jadi enggak lagi nulis-nulis di batu, di prasasti, di tembok-tembok, di dinding-dinding. Mereka sudah enggak di situ. Tapi mereka sudah menyampaikan di dalam kertas, pohon papirus. Mana bentuknya mungkin bisa kalian anak-anak bisa carinya di Google ya untuk penambahan ataupun kalian bisa baca di buku referensinya. Nah, ini pada tahun 500 sebelum Masehi. Berikutnya lanjut lagi, ini sudah maju. Tahun 105 Masehi, berarti kalau sebelum Masehi itu tahunnya berkurang berkecil. Tapi kalau sudah Masehi itu menambah. Jadi hampir bertambah sampai sekarang itu kita masuk tahun Masehi, tahun dimana kita sudah menemukan tulisan. Nah, berikutnya 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Nah, bayangkan, itu sudah 105 tahun Masehi. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, ini yang penemuan yang sampai sekarang kita pakai dari bambu. Yang memang ya bisa kita lihat kan, wah kertasnya sudah tipis dan kita enak nulisnya. Enggak kayak zaman-zaman dulu orang menulis di batu. Bayangkan kalau kamu nulisnya di batu. Susah kan? Nah, seperti itu. Nah, ini alat-alat untuk berkomunikasi. Dari awalnya menulis di tembok hingga sekarang menulis di kertas. Nah, itu dia perkembangan teknologi sekarang. Nah, ini ada tugas minggu ke-7 yaitu diskusi kelompok, tapi kita buat aja ini kerjanya sendiri-sendiri saja, kan gampang. Kita menggunakan Google Classroom. Nah, tugasnya adalah kalian mencari gambar, cari di sumber apa saja terserah, mau di blog, di di Google, di lain sebagainya bebas. Ataupun kalau kalian mau cari alat komunikasinya, cari di foto mungkin di lingkungan sekitar. Nah, sebutkan fungsi alat komunikasi produk rekayasa penghasil bunyi. Diskusikan hasil pengamatanmu. Pertama, mintanya gambar, cari gambarnya. Misalkan saya kasih contoh itu kentongan. Kentongan biasanya kan digunakan untuk memanggil, atau lonceng yang biasa di sekolah kita pakai. Biasanya sekolah kita memakai lonceng ya kan. Nama alat komunikasi kentongan. Nah, fungsi alat komunikasi untuk membuat tanda-tanda simbol-simbol dengan berbentuk suara. Contohnya kalau lonceng di sekolah kita kalau berbunyi 1 kali itu tandanya masuk, 2 kali itu tandanya istirahat, 3 kali itu artinya berkumpul, 4 kali itu artinya pulang bahaya. Dan yang terakhir 5 kali itu tandanya ada bahaya. Nah, jadi kalian cari 5 gambar dan nama alat komunikasinya itu apa. Selain lonceng tadi kalau bisa cari yang lain ya banyak kok. Bisa kalian cari di mana aja. Nah, fungsinya kalian buat fungsinya seperti apa. Nah, terus kalau sudah buatlah kesimpulan dan tulisan pendapatmu dari hasil pengamatan yang telah kamu lakukan. Buat apa pendapatmu? Sebagus mungkin, kumpulkan. Nah, kalau sudah kamu buat di udah kamu kerjakan sampai pendapat dari 1 sampai 5 lalu kamu sudah buat pendapatnya, kumpulkan di Google Classroom seperti biasa di dalam lembaran, kerjakan dalam 1 lembar kertas, lalu dikumpulkan pada minggu depan. Nah, jadi seperti itu untuk tugasnya. Silahkan dikerjakan, silahkan cari referensinya di mana saja. Nah, Bapak rasa itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan minggu ke-7. Kalau ada pertanyaan, ada apa-apa, bisa silahkan tanyakan langsung di Google Classroom. Ya, jadi cukup saja dari Bapak dan jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, sekian dari Bapak dan terima kasih.